Jalla wa'ala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum tagnizun. Walladzina, dan orang-orang, yaknizuna yang menimbun atau menyimpan, adz-dzahaba pada emas, wal fiddata dan perak, wala yunfiqunaha, dan mereka itu tidak menginfakkan emas dan peraknya, fi sabilillah, di jalan Allah. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira bagi mereka, bi'adzabin alimin, dengan siksaan yang sangat pedih. Kapan itu? Yauma yuhma, pada hari dipanaskan, alaiha, pada emas dan perak tersebut, fi nari jahannam, di neraka jahannam, fatuqwa biha, maka dipanaskan, biha, atau fatuqwa, disetrika, digerus. Makanya orang Arab kalau bilang setrika itu dengan sebutan mikwah. Jadi mikwah sama tukwa itu sama. Fatukwa, maka disetrika atau dipanaskan, biha, dengan emas dan perak, apa, jibahuhum, keningnya, wajunubuhum, lambungnya, wadhuhuruhum, dan punggungnya. Hadza, berita ini semuanya, ma kanaztum li anfusikum, itu sebab apa? Harta yang kalian semua timbun, li anfusikum, hanya untuk diri kalian. Fadhuqu, maka rasakanlah, ma kuntum tagnizun, dengan harta-harta yang telah kalian simpan. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang menyimpan hartanya, terutama emas dan perak, yang mana tidak mengeluarkan infak sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak harta yang kita timbun, maka besok di hari kiamat itu harta-harta ini yang tidak diinfakkan ya. Kalau yang diinfakkan nggak apa-apa. Harta-harta ini akan dipanaskan, kemudian akan disiramkan kepada pemiliknya. Ini tapi kayaknya bagi orang kaya ya, kalau bagi kita ya, ini susah saat ini ya. Emas untuk gelang aja, untuk anting atau kalung aja masih banyak campurannya, apalagi sampai ditimbun dalam lemari. Itu kayaknya khitabnya untuk kalangan orang-orang kaya ini. Kalau untuk kalian enggak, ini aman insyaallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muakkidan lima naba alaihi al-Qur'an. Rasulullah juga bersabda, muakkidan, serta memberikan penguatan atau taukid, lima nabah alaihi al-Qur'an, kepada ayat yang telah mengingatkan, atau Al-Qur'an yang mengingatkan di atas tadi. Jadi ini sabda Rasulullah SAW itu mentaukiti tentang firman Allah di atas tadi, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Jadi ini satu arti. Apa hadis Rasulullah? Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayukwa biha janbuhu wa dhuhruhu. Qala Rasulullah SAW, ma min sahibi dhahabin, tidak seorang pun pemilik emas, wala fiddatin, dan perak, la yuaddi minha haqqha, yang tidak memberikan atau menunaikan haknya, maksudnya hak emas dan perak, zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali dia akan memetik apa?
di hari kiamat sufihat sofaihu min narin. Sufihat itu di dipanaskan. Sofaihu atau sufihat itu dipanaskan. Sofaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayuqwa biha janbuhu wa dhahruhu. Oh bukan, sufihat kayak dilipat ya. Sofaihu min narin, lipatan-lipatan dari atau sufihat disepuh atau dipanaskan. Sofaihu beberapa sepuhan min narin dari api. Fa'uhmiya kemudian dipanaskan 'alaiha terhadap fiddah fi nari jahannama di neraka jahanam. Fayuqwa kemudian digerus atau disiramkan biha dengannya fiddah apa janbuhu lambungnya wa dhahruhu dan punggungnya. Jadi ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Kullu hadza, semuanya ini baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasul. Apa al-wa'idu itu ancaman liman bagi seseorang lam yuaddi yang tidak mendatangkan haqqadz zahabi pada haknya emas wal fiddati dan perak. Wa dzalikal haqqu, adapun hak tersebut itu apa? Huwa az-zakatu, yaitu mengeluarkan zakat. Kama saraha, seperti halnya dijelaskan bihi fi riwayatin ukhra, hak-hak tersebut fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain. Jadi seseorang kalau tidak mau mengeluarkan hak-haknya emas dan perak, yaitu tidak mengeluarkan zakat, maka ayat Al-Quran dan hadis Rasul ini sangat cocok untuk mereka itu. Wahina ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanatil arabu, wahina bu'itha ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanatil arabu yata'amaluna bihadzaini an-naqdain adz-dzahabi fi surati dananir wal fiddati fi surati darahim. Wahina bu'itha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, kanatil arabu, bangsa Arab, yata'amaluna, itu bertransaksi, bihadzaini an-naqdain, dengan dua mata uang ini. Apa? Az-zahabi, yaitu emas, fi surati dananir, dalam bentuk dinar, wal fiddati dan perak, fi surati darahim, dalam bentuk dirham. Jadi emas dan perak itu bangsa Arab dulu itu menggunakan sebagai alat pembayaran atau alat transaksi. Sebab kenapa? Sebab dinar itu memiliki nilai intrinsik emas, sedangkan dirham itu memiliki nilai intrinsik berupa perak. Ini maksudnya az-zahab fi surati dananir wal fiddah fi surati darahim. Wa qad aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wa farrada zakat al-amwali fi ad-darahim wad-dananir. Fa bidzalik i'tabara kullan min adh-dhahabi wal fiddati naqdan syar'iyyan wa rattaba 'alaihi ahkaman katsirah kama fi az-zakati war riba wal mahri wa nisabi qat'iyati asy-syarik wad diyati wa ghairiha. Wa qad aqarra, telah menetapkan siapa an-nabiyyu, yaitu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala dzalika, pada itu semuanya, pada permasalahan emas, perak. Wa farrada, serta mewajibkan siapa Rasulullah, zakat al-amwali, pada zakat harta, fid darahimi, dalam dirham, yaitu emas, wad dananiri, dan dinar, yaitu perak. Fabidzalik,
Oleh karena itu i'tabara, maka memilang-milang atau menganggap kulan pada semuanya itu minadzahabi wal fiddati, bahwasanya emas dan perak naqdan itu sebagai mata uang syar'iyan yang resmi secara syariat. Wa rattaba 'alaihima ahkaman katsirah. Wa rattaba, dan mengurutkan atau merapikan, alaihima terhadap fiddah dan zahab dan fiddah, ahkaman sebagai hukum katsirah yang banyak. Kama fi zakati, begitu juga seperti dalam zakat, war riba dan riba, wal mahri dan mahar, wa nisabi qat'i yadi sarik, dan nisabnya memotong tangan pencuri, wa diyati dan diyat, wa ghairiha dan lain-lainnya. Jadi saking pentingnya emas ini, Rasulullah SAW itu memberikan sebuah hukum yang sangat banyak, peraturan-peraturannya, baik berupa zakat, nisab maupun yang lain-lain. Jadi dulu itu bangsa Arab, nilai tukarnya atau nilai jual belinya yaitu berupa emas, dinar dan dirham. Kalau membaca di jurnal Islam, apa itu IGAF, International Journal of Islamic Economic and Finance, di situ ada satu rubrik yang membahas tentang dinar. Kalau nggak salah judulnya Islamic Coordinator, The Historical Standard, yang ditulis oleh Kamil Mira. Di situ mengupas tentang sejarah kapan bangsa Arab menggunakan nilai tukar berupa dinar dan dirham. Jadi dalam jurnal tersebut, pada awal abad ke-7, bangsa Arab atau umat muslim itu belum memiliki emas dinar maupun perak dirham. Jadi artinya ini belum menggunakan nilai tukar emas dan perak. Nah, pada dasarnya emas itu diadopsi atau terinspirasi dari koin emas Bizantium, yaitu bangsa Romawi. Sedangkan perak atau dirham itu diadopsi dari koin mata uang bangsa Persia. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menetapkan koin emas dan perak sebagai alat tukar resmi karena sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini yang kemudian emas dan dirham itu menjadi alat transaksi yang sah. Makanya kenapa dalam fikih itu kan sering dibahas, khususnya di zakat itu kok fiddah dan dhahab gitu, kok bukan dolar atau euro, ya karena memang dulu sejarahnya bangsa Arab itu mengadopsi nilai tukar resmi negara dengan emas dan perak. Nah, kemudian setelah berlanjut, nilai tukar atau uang koin berupa dinar dan dirham itu resmi digunakan sebagai nilai tukar itu di saat pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.
Itu berarti generasi keberapa itu? Itu berarti masuk abad ke-7 ya, sekitar abad ke-7. Di tahun 70-an Hijriah atau sekitar 679 Masehi. Jadi pada saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan, koin dinar dan dirham itu dinobatkan sebagai alat tukar negara yang resmi. Jadi ini isu-isu penting ya ini, karena dulu umat Islam menggunakannya, kemudian tidak, sehingga ini ada satu fenomena yang tidak dilakukan oleh umat Islam saat ini. Jadi ini yang hal baru ya, ini dalam Islam hal baru, karena dulu sebelumnya tidak ada, kemudian diadopsi oleh Islam. Itu sejarahnya. Wahakadha, demikian ini amru dhahabi wal fiddati ila an haddathat al-harbu al-alamiyatu al-ula taghayyaratil halu wa tahawwala al-amru ila an asbaha an-nasu al-an yaj'aluna al-awraqa an-naqdiyah asasa ta'amuli bainahum wa sarat hiya al-umlah as-sa'idah al-muntashirah fil alami bal walam ya'uddu yaran nasu adh-dhahaba qattu fil mu'amalati wala yarawna al-fiddata illa fil umuri at-tafihati famin huna inqarada al-an kaunu adh-dhahabi wal fiddati naqdain yajri fi an-nasi ta'amul bihima fanqarada bidzalika aydan zakatun naqdain allati shagala ulama'una al-aqdamun bibayaniha wa amtala'at kutubuhum bidzikriha. Jadi hal demikian ini terjadi kapan? Ila an hadatsat, sampai al-harbu al-alamiyah al-ula, sampai pada terjadinya perang dunia pertama. Perang dunia pertama itu terjadi pada tahun berapa itu? Masih ingat gak kalian? Perang dunia pertama itu terpusat, yang paling indu ya, terpusat di mana? Di Eropa. Itu mulai pada bulan Juli ya, tahun 1914 apa 15? 1914. Jadi dinar dan dirham itu bertahan sampai meletusnya perang dunia pertama. Nah, setelahnya itu apa? Taghayyaratil halu wa tahawwala al-amru ila an asbaha an-nasu al-an yaj'aluna al-awraqa an-naqdiyah asasa ta'amul bainahum. Setelahnya itu alat transaksi yang terjadi di kalangan manusia itu adalah al-awraq an-naqdiyah, yaitu uang kertas, bukan lagi menggunakan dinar dan dirham. Wasarat al-awraq an-naqdiyah tersebut apa? Al-umlah as-sa'idah, yaitu mata uang as-sa'idah itu yang berkuasa, al-muntashiratu yang tersebar fil alami di seluruh dunia. Bal walam ya'uddu yaran nasu adh-dhahaba qattu, manusia tidak melirik lagi tentang mata uang emas tersebut maupun perak. Wala yarawna al-fiddata illa fil umuri at-tafihati, wala yarawna, dan manusia tidak melirik, tidak melihat al-fiddata pada perak, illa fil umuri, kecuali hanya di beberapa urusan at-tafihati yang remeh atau yang ringan. Famin huna, dari sini, inqarada, hilang, al-ana, sekarang, apa? Kaunu dhahabi, keberadaan emas, wal fiddati, dan perak. Hilang apa? Naqdain, hilang keberadaannya di mata uang itu. Jadi posisi emas dan perak itu hilang sebagai mata uang.
yajri fin nasi at-ta'amul bihima, yang berlaku di kalangan manusia dalam berinteraksi. Fangqarada, demikian ini menyebabkan apa? Fangqarada, maka kemudian juga hilang, bidzalika, sebab itu semua, yaitu sebab emas dan perak tidak digunakan dalam bertransaksi. Apa yang hilang? Zakatun naqdain, yaitu zakatnya emas dan perak. Allati syaghala, yang mana menyibukkan atau sibuk, ulama kita, al-aqdamuna, yang dahulu. Sibuk apa? Bibayaniha, menjelaskan zakatnya emas dan perak. Ulama-ulama dulu itu sibuk beristihad tentang zakatnya emas dan perak, tapi sekarang malah ditinggalkan. Wamtala'at, dan penuh, kutubuhum, apa kitab-kitab ulama al-aqdamun, bidzikriha, dengan membahas atau menyebut pembahasan zakatun naqdain. Jadi ulama-ulama dulu itu sudah beristihad tentang keberadaan zakatnya naqdain, tapi malah ditinggalkan. Ya ini ya biasa ya, maksudnya ini juga asas ya, bukan sesuatu yang asas maksudnya, karena melihat sejarahnya dulu bangsa Arab itu menggunakan dirham dan dinar, itu mengadopsi dari Romawi dan Persia, kemudian ditinggalkan, sekarang menggunakan mata uang kertas sesuai negaranya masing-masing. Mungkin berapa ratus kemudian akan berubah lagi, alam, nggak tahu ini. Hal taqumu al-awraqun naqdiyah maqam adh-dhahabi wal fiddati. Hal taqumu, apakah menempati, al-awraqu, kertas an-naqdiyah, uang, maksudnya apakah mata uang itu menempati maqam adh-dhahabi wal fiddati, pada posisi emas dan perak, apakah kedudukannya sama itu dengan emas dan perak. Innal asla fi wujubi zakati fi naqdain huwa adh-dhahabu wal fiddatu sawa'un akanat madhrubatan aw ghairu madhrubatin. Innal asla, sesungguhnya yang asli atau pada dasarnya, fi wujubi zakati, dalam kewajiban membayar zakat, fi naqdain, dalam dua mata uang, yaitu apa? Huwa adz-dzahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Jadi pada dasarnya yang wajib dizakati tentang mata uang itu emas dan perak, itu pada dasarnya. Nah kemudian apakah uang kertas itu juga wajib dizakati seperti posisinya emas dan perak? Sawa'un akanat, begitu juga emas dan perak itu madhrubatan, baik dicetak, au ghairu madhrubatin, ataupun tidak tercetak. Walamma kanat awraqu al-bankanut allati yusdiruha al-banku al-watani, walamma kanat, ketika ada, awraqul bankanuti, kertas-kertasnya bankanut. Bankanut itu serapan ya, bahasa serapan, bahasa modern itu artinya banknotes itu loh. Bankanut itu ya banknote itu. Apa itu kalau di bank itu kan ada istilah valuta, ada istilah banknote. Nah, ini bankanut itu di situ. Nah, banknote itu merupakan transaksi yang melibatkan uang kertas atau valuta asing. Jadi ini lebih luas ya, maksudnya istilah ini mencakup uang kertas atau uang asing yang berlaku di seluruh dunia. Nah, transaksi banknote itu ada dua. Ada yang banknote banking, itu yang biasanya store atau tarik,
yang datang ke nasabah itu datang ke teller, sama banknote trading, jual beli. Jadi misalkan mau jual beli saham di Uni Emirat Arab, di Dubai, itu bisa lewat banknote trading. Nah, walamma kanat awraqu al-bankanuti, ketika kertas banknote allati yustiruha, yang dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan, al-banku, bank al-watani nasional, maksudnya bank konvensional mungkin ya, fi kulli daulatin, di setiap negara, bidhamanatihi mimma yata'amalu bihi an-nasu fi jami'i muamalatihim al-maliyah. Ini maksudnya semua negara yang mengeluarkan uang resmi dari bank negara tersebut dengan segala jaminannya untuk transaksi manusia, min syira'in, baik berupa membeli, menjual, wabai'in, wasadadi duyunin, jual beli maksudnya, wasadadi duyunin, dan membayar hutang, wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya, minat tasarrufati, dari beberapa transaksi, allati yata'amaluna biha, yang manusia mempraktekannya biha, dengan awraq al-bankanut, fi dzahabi wal fiddati al-madrubati, dalam emas dan perak yang dicetak, ay al-maskukati, yang dicetak. Bal asbahan nasul ana innama yata'amaluna bihadhil awraq wa lam ya'uddu yarawna al-umlata adz-dzahabiyyata qattu. Nah, ini maksudnya, tetapi sebaliknya manusia sekarang itu lebih memilih berinteraksi bihadhil awraq, dengan kertas tersebut, maksudnya kertas bankan tersebut, walam ya'uddu, dan mereka tidak kembali, yarona al-umlah adz-dzahabiyyah, melihat mata uang yang berupa emas dan perak tersebut. Fasarat hadhi al-awraqu athman al-asya'i, maka kemudian kertas atau uang kertas ini menjadi athman al-asya', harga dari segala ketentuan barang, wa ru'usal amwali, dan ru'usal amal itu modal ya, ada ra'sul mal, ada ra'su kalau ra'sul mal itu modal, kalau ar-ra'su al-mali itu kapital ya, itu kan istilah kapital, kapitalisme, seperti Karl Marx itu yang punya buku Das Kapital itu. Wa biha yatimu ta'amulu dakhila kulli daulatin, dan dengan uang kertas tersebut yatimu sempurna at-ta'amulu, interaksi, dakhila kulli daulatin, di dalam setiap negara, wa ala qadri ma yamliku al-mar'u minha ya'tabiru ghaniyan walaha quwwatu dzahabi wal fiddati fi qada'il hajati wa taysiril mubadalati. Dan ketika manusia memiliki uang kertas tersebut, yu'tabaru ghaniyan, itu dibilang orang mampu, walaha quwwatu dzahabi wal fiddati, dan dengan uang kertas tersebut itu bisa menguasai emas dan perak, fi qada'il hajati, untuk memenuhi kebutuhannya, wa taysir mubadalati, untuk memudahkan barter, mubadalat. Fahiya bihadza al-i'tibari amwalun namiyatun aw qabilatun linnama. Di situ apa itu? Punya kalian fahiya apa fakana? Ini kalau wafinus khotin terbitan
lain yang baru ini yang dipakai teman-teman itu fakana tulisannya, tapi kalau di sini fahia. Jadi kalau di situ punya kalian fakana, itu kan jawabnya itu kan apa, walamma kanat awraqu al-bangkanut fakana bihadza al-i'tibari amwalan namiyatan au qabilatan lin namai, kalau kalian menggunakan fakana. Tapi kalau pakai fahia seperti yang ada di sini, berarti apa? Fahia, maka awraqul bangkanut bihadza al-i'tibar, dengan pertimbangan ini, apa, amwalun, itu harta, namiyatun, yang berkembang, au qabilatun lin nama, atau bisa menerima untuk berkembang. Maksudnya kalau mengikuti peraturan ini, bahwasanya awraq al-bangkanut itu adalah mata uang yang bisa berkembang, maka dari sini dia wajib dizakati, meskipun posisinya dia itu apa namanya, secara zat dia bukan emas dan perak, tapi posisinya dia sama, yaitu bisa sama-sama berkembang, maka wajib dizakati. Sya'nuha, adapun posisinya zahab dan fiddah, sya'nu zahabi itu menempati apa, sya'nuha, adapun posisinya al-awraq, awraqul bangkanut, sya'nu zahabi itu menetapi posisinya emas, wal fiddati, dan perak. Fabina'u ala dzalika kullihi, maka dari keterangan itu semuanya, fa innaha, bahwasanya atau sesungguhnya awraqul bangkanut ta'khudhu, itu menempati hukma zahabi, seperti halnya hukumnya emas, wal fiddati, dan perak. Wa tu'tabaru, dan awraqul bangkanut itu terbilang nuqudan, sebagai mata uang yang resmi. Maka kesimpulannya apa? Tajibu, wajib, fiha, dalam awraqul bangkanut, zakatul mali, mengeluarkan zakat mal, kama tajibu, seperti halnya wajib, fi dzahabi, wajibnya zakat, fi dzahabi, dalam emas, wal fiddati, dan perak. Fal qadrul wajibu, maka adapun kira-kira wajibnya mengeluarkan zakat, fal qadru al wajibu ikhrajuhu, adapun kira-kira wajib untuk mengeluarkan zakat, huwa rub'u usyuriha, yaitu 1/4/10-nya. Ini ya secara gampangnya di sini ini sudah dikasih garis kurung, yaitu 2,5%. Jadi mengeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Kapan? Bisyarti tawafuri syuruti wujubi zakat, ketika syarat-syarat zakat tersebut sudah terpenuhi. Di antaranya min kaunil mali, adanya harta, fadilan, itu melebihi, anil hawaiji, dari kebutuhan-kebutuhan al asliyati, yang pokok, atau setelah kebutuhan-kebutuhan primer itu terpenuhi, maka wajib mengeluarkan zakat berapa? 2,5%. Kebutuhannya ini kebutuhan pokok bagi siapa? Lima liki, bagi pemiliknya ya, bukan keluarganya tapi pemiliknya. Contohnya seperti apa kebutuhan primer itu? Kan nafakoti, seperti memberi nafkah, wasakanim, membeli rumah, wasyabi, pakaian, wahajati man tajibu nafakotuhu alaihi syar'an, dan kewajiban bagi seseorang yang, atau kebutuhan seseorang yang wajib dinafkahi, seperti mungkin kalau punya anak, punya istri, atau pembantunya. Itu semuanya kalau sudah tercukupi, maka wajib mengeluarkan zakat berapa tadi? 2,5%. Setelah itu apa? Wa ayyahula alaihi haulun qamariyun kamilun, dan ketika sudah mencapai 1 haul, 1 haul itu 1 tahun, qamariyun, yang berdasarkan hitungan Komariah. Kalau misalkan sekarang bayar zakatnya bulan Ramadan, berarti 1 tahun kemudian di Ramadan bayar lagi. Kalau pakai Syawal ya Syawal lagi. Jadi hitungannya pakai haulun komari, bukan syamsi. Wa alla yakuna al-maliku madinan bima yastaghriqul mala al-mudakhkhara,
syarat berikutnya, wa alla yakuna, dan hendaknya tidak siapa al-maliku, orang yang memiliki harta tersebut, madinan, itu tergolong orang yang punya hutang, bima yastagriku, yang mana hutangnya tersebut yastagriku menghabiskan, menenggelamkan, al-mala, pada harta, al-mudakhara, yang disimpan. Artinya orang menabung uang banyak, itu kalau memang tabungannya untuk membayar hutang, maka dia tidak wajib zakat. Ini maksudnya wa alla yakun al malik madinan bima yastagrikul mal al mudakhar. Au yang kusuhu, atau au yang kusuhu an hadzal nisab, atau hutang tersut mengurangi an hadzal nisab, dari nisabnya ini, dari nisabnya harta tersebut, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam.